Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lobitu. Semoga dalam keadaan sehat tak kurang satu apa, rahmah barokah salamah Allah curahkan untuk kita semua. Gus Fuad Pleret, KRT Wirahati Ningrat, dan Gus Maulana Ishak Kudus mewanti-wanti kepada Martapura Telatah Borneo Kalimantan untuk tidak terjebak kepada buayan-buayan doktrin mahabbah yang dibarengi dengan salah arah. Menyampaikan pesan kepada Luriah, Abbas Kumpul, Muhibin, santri, agar bagaimana mengikuti jejak Abbas Kumpul dan Datuk Kalampean yang notabene memang bukan dari jalur Pak Alawi, dan menyampaikan bahwa Pak Alawi terputus sebagai Luriah Rasulullah SAW. Terkait dengan hal tersebut, Gus Fuad berpesan agar sejarah betul-betul dipegang erat-erat, gigit dengan gigi gerahamu, agar semua itu kencang, kuat, kokoh sebagai tonggak sejarah pondasi berdirinya negara ini, kiblatnya negara ini, sebagai alur penyampaian bagaimana negeri ini berdiri tidak lepas dari sebuah kebenaran sejarah itu sendiri. Terang benderang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret, KRT Wirahati Ningrat, dan Gus Maulana. Saya hanya menyambung, menitip, menyampaikan pesan-pesan beliau agar tidak terputus sejarah tersebut hanya tinggal cerita tanpa makna. Sejarah adalah milik kita semua. Jangan sampai sejarah dikotori oleh hal-hal yang terkait dengan fanatik-fanatik yang notabene hanya ingin menyesatkan daripada anak cucu terkait dengan peninggalan-peninggalan para leluhur yang sudah bekerja keras, membanting tulang, mengorbankan segala harta benda, pikiran, darah diteteskan, nyawa dipersembahkan untuk agar kemuliaan anak cucu di masa-masa saat ini dan akan datang tidak kepaten obor, tidak salah mengambil sebuah sikap. Kita simak penuturan daripada Gus Fuad Pleret, KRT Wirahati Ningrat, dan Gus Maulana Ishak Kudus. Sekali lagi mohon maaf NKRI Mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mana Martapura, sekitar Martapura bangkit, umatmu mau disesatkan, umatmu mau diinjak, mau diperas darah dan keringatnya oleh Pak Alawi yang sentilah menggunakan guru sekumpul untuk menipu umat, karena guru sekumpul sudah menyatakan Datuk Kalampean itu bukan Pak Alawi dan Pak Alawi bukan duriat Nabi di akhir masa hidup beliau. Ini kan metodologi orang nipu dengan cara spiritual, dengan cara metafisik. Kan kadang-kadang kan kita kan percaya begitu saja, taken for granted, ya kan, kita langsung menerima mentah-mentah. Ini memberi contoh kepada kita, kepada bangsa ini, dan untuk sejarah keseluruhan, seterusnya, bahwa siapa yang berani mengklaim mendapatkan pengalaman spiritual, bertemu Nabi atau kemudian dia cerita yang bersifat metafisik, maka dia harus siap menerima konsekuensi dan harus siap bersumpah, karena saksinya kan hanya dia dengan Tuhan. Dia harus siap atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan resiko yang paling berat, seperti yang jenengan contohkan. Itu udah berat, sangat berat. Kalau menurut saya kurang. Soalnya pertaruhannya Pak Alawi seluruh dunia. Betul. Nek bagi penipu berat banget, nek bagi orang yang benar ya ringan. Tapi aku memang jadi ingat ini Gus Fakih. Ini mungkin publik itu harus tahu bagaimana asal usul kemunculan tesis Kiai Imad. Jadi
pra kemunculan tesis Kiai Imat itu gimana jenengan pernah cerita, aku agak lupa dan publik mungkin perlu tahu itu kalau jenengan tidak keberatan. Asal usul ya. sebelum munculnya tesis Kiai Imat. Oke, baik. Sebenarnya harus saya buka. Yang berhubungan dengan narkoba internasional, selain kedatangan Said Adnan At-Talidi Al-Hasani dari Maroko ke Indonesia waktu itu dalam acara Naat yang keliling Nusantara waktu itu. Tahun 2019 sampai tahun 2000 berapa itu. Ya, itu kemudian narkoba Basaiban Al-Idrisi atau As-Saibani Al-Idrisi Al-Hasani, yang kalau Indonesia itu ketua narkobanya Said Zulfikar Basaiban Al-Idrisi dengan sepupu-sepupunya, dengan keluarganya, ada Said Muhsin yang rajin mengkaji kitab, kemudian juga yang mendatangkan kitab-kitab dari luar negeri, ada Said Agus Darobi yang mantan TNI Raiders ahli strategi, ada juga Said Samsul yang mantan marinir, itu juga garda depan itu. Kebetulan dua bersaudara Said Agus dan Said Muhsin ini adalah santrinya paman saya, sepupunya ayah saya, ada yang jadi kiai khos, kiai sepuh di PPI Kepanjen Malang, ponpes besar itu di Malang Selatan, Kepanjen itu beliau adalah santri mereka, dan kemudian saya ketemu dengan mereka. Dari situ kemudian saya mendapatkan info bahwa Pak Alawi ini bukan keturunan Nabi Muhammad SAW.